Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan hingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Adapun topik yang akan kami bahas adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prayoga. Saya di sini akan bertugas sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok diskusi ini Ahmad Khairul Ihsan, Winda Pratiwi, Agim Bahtiar, dan Muhammad Waris. Sedangkan rangkaian acara yang akan dilewati adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Khairul Ihsan dan materi yang kedua yang disampaikan oleh Winda Pratiwi. Materi yang ketiga akan disampaikan oleh Agim Bahtiar. Penutup akan disampaikan oleh Muhammad Waris. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Ahmad Khairul Ihsan. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Pendahuluan. Dalam perkembangan zaman yang mengalami kemajuan dan kemasan ini, terlihat potensi masyarakat akan budaya sendiri mulai menghilang, tergesernya oleh budaya asing yang tak terbendung dalam menanganinya. Bahkan masyarakat ini cenderung mengikuti budaya barat dan yang ngetren. Indonesia merupakan laboratorium sosial yang sangat kaya karena pluralitasnya, baik dari aspek ras dan etnis, bahasa, agama, dan lainnya. Itu pun ditambah status geografis sebagai negara maritim yang terdiri dari sekitar 13.000 pulau, bahwa pluralitas di suatu pihak adalah aset bangsa jika dikelola secara tepat. Di pihak lain, pluralitas juga membawa bibit ancaman disintegrasi. Karakter pluralistik itu hanya suatu pressing faktor dalam realitis ikatan negara. Di tengah situasi bangsa Indonesia yang seperti itu, nasionalisme sangat dibutuhkan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar bagi negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Dengan ditampakkannya Pancasila sebagai dasar negara dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila mempunyai kedudukan sangat pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Indonesia. Di samping faktor utama Pancasila di dalam sistem Pancasila UUD 1945 tidak dapat dipisahkan satu sama lain baik dalam teori maupun praktek ketatanegaraan. Di suatu pihak, Pancasila sebagai sistem dasar yang merupakan landasan ideal, maka di pihak lain UUD 1945 adalah subsistem dari Pancasila yang merupakan landasan struktural dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia, sehingga Pancasila merupakan sembah dari segala sumber hukum, merupakan pedoman tertinggi dan kaidah dasar hukum nasional. Pancasila juga mempunyai kedudukan sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas Pancasila sebagai jiwa bangsa. Bahwa setiap bangsa memiliki jiwa masing-masing, yang jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya dan Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Pancasila merupakan elemen terpenting dalam keberlangsungan bangsa Indonesia saat ini. Karena kita ketahui bahwa Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia, maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia di mana Pancasila ini dapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia
sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedoman kepada Pancasila. Pancasila sendiri artinya 5 dasar atau 5 asas, yaitu nama dari negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sotasoma karangan Tatular. Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1A. Pancasila sebagai jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, yang dimaksud dengan kepribadian Indonesia ialah 1. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa Indonesia adalah mencerminkan garis pertumbuhan dari perkembangan bangsa Indonesia sepanjang masa. Sekian dari saya. Selanjutnya pemateri yang ketiga akan saya serahkan kepada Agim Bahtiar. Kepada Agim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Winda Pratiwi. Di Indonesia, nasionalisme melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perumusan Pancasila sebagai ideologi negara terjadi dalam BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di dalam badan inilah Soekarno mencetuskan ide yang merupakan perkembangan dari pikirannya tentang persatuan tiga aliran besar nasionalisme Islam dan Marxis. Pemahamannya tentang tiga hal ini berbeda dengan pemahaman orang lain yang mengkaitkan ketiganya tidak dapat disatukan. Dalam sebuah artikel yang ditulisnya dia menyatakan, saya tetap nasionalis, tetap Islam, tetap Marxis. Sintesis dari tiga hal inilah memenuhi saya punya dada. Sintese yang menurut anggapan saya sendiri adalah sintese yang rewilding Soekarno dalam Yatim 2021. Dalam artikel itu, dia juga menjelaskan bahwa Islam telah menebalkan rasa dan haluan nasionalisme. Cita-cita Islam untuk mewujudkan persaudaraan umat manusia dinilai Soekarno tidak bertentangan dengan konsep nasionalismenya. Pemisahan itu tidak berarti menghilangkan kemungkinan untuk memperlakukan hukum-hukum Islam dalam negara. Karena bila anggota parlemen sebagian besar orang-orang yang berjiwa Islam, merek A dapat mengusulkan memasukkan peraturan agama dalam undang-undang. C. Penutup. Dalam perwujudan nilai kebangsaan Pancasila sebagai kristalisasinya yang dipahami sebagai pemufakatan bersama
Hal ini berangkat dari pemahaman akan pelaksanaan dan pengamalan Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa atau sebagai konsensus dasar. Pancasila menjadi pilihan bangsa Indonesia karena karakteristiknya yang sangat tepat bagi kondisi masyarakat yang beragam. Pancasila mampu dan dapat mempresentasikan semua unsur dan golongan. Dengan kata lain, Pancasila akan tetap relevan dalam setiap perubahan era. Dengan demikian, sebagaimana disampaikan Soekarno dalam perwujudan khususnya dalam Perundang-undang, Pancasila merupakan lestar bintang pemimpinan dinamis yang memandu perkembangan bangsa ke depan, sekaligus unsur meja statis yang menopang bangsa Indonesia dalam perwujudan negara untuk semua atau negara gotong royong yang sejahtera.